semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bakal eh, ngadain podcast refleksi diri ya, sama gue ngundang salah satu temen gue buat ceritain refleksi diri dia. Biar dia menceritakan semua tentang pandangan hidupnya, tentang eh, karirnya, buat jadikan kita refleksi diri ya, buat pelajaran ke depan bagaimana kita langsung saja undang dia. Sebentar. Double nggak suaranya, Pak? Enggak. Nggak. Lu tiba-tiba pindah haluan kerja itu gimana ceritanya? Maksudnya pindah haluan kerja? Lu sebelumnya kan ini kan di mana lu sebelumnya? Sebelum Oh, bantuin nah kakak lu. sebelumnya tuh gua kerja di namanya tuh PT Columbus. Nah itu Apa itu? itu PT Columbus tuh dia bergerak di bidang elektronik dan furniture. Itu kayak dia nyediain barang buat cash and credit. Nah dulu pertama Hmm. kali gua masuk di situ tuh sebagai sales Sebagai seller awalnya. sales. Oh, sales. Nah habis itu gua naik jabatan sebagai ADM marketing, naik lagi ke bagian Hmm. akunting gitu. Bentar. Itu sekelas SPV bukan sih yang lo naik? eh Akunting lebih ke kantor sih, kalau Bukan, itu bukan yang tuh sebelumnya akunting. ADM marketing. Nah, itu sekelas supervisor berarti. eh Kalau sekelas sih kayaknya di bawah supervisor ya. Soalnya gini, ADM marketing tuh lebih ke kantor, kalau supervisor tuh lebih ke lapangan. Hmm. Nah, Hmm. emang lu ada basic ke akunting ditarik ke situ. Sebenarnya sih kalau secara harfiah gue nggak ada basic ke kantor, karena yang pertama gue bukan Hmm. lulusan bagian teknologi apa segala macam gitu kan, teknologi informasi Hmm. gitu. Dan gua juga sama sekali nggak pernah punya laptop, tapi gua sering main PC dulu, zaman-zaman masih main Hmm. PB. Nah jadi gua tuh Mana PB lu? ya sedikit dikit tuh Oke. basic ada, jadi gua kalau main laptop gua bisa, jadi nggak main-main amat tapi gua bisa. Hmm. Nah, lu sendiri be- basic pendidikan lu terakhir apa? Gua SMA. SMA. Nih gue yang mau mau ngulik nih. Kenapa lu milih untuk kerja daripada untuk kuliah gitu? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi gua Apa? gua apa namanya, gua trace back ke belakang dulu ya. Hmm. Nah, dulu kan di sekolah gua itu zamannya itu kalau udah mau tamat-tamat itu kayak Hmm. beberapa instansi dari kota itu datang ya ke setiap sekolah. Dia itu kayak nawarin, Hmm. lu mau mau kuliah di sini enggak atau kerja di sini enggak kayak gitu. Hmm. Nah, Terus? habis itu eh gua sempat daftar sebagai pramugara dulu. Sempat daftar Hmm. sebagai pramugara. Itu kan pilihan gua antara dua ya, antara kuliah atau daftar pramugara. Nah, karena gua Pramugara apa nih? pramugara pesawat Oh, terbang. pesawat. Terus? Nah, habis itu karena kendala ekonomi, jadi gua milih ke pramugara aja, karena kalau kuliah kan ada harus ada biayanya gitu ya. Hmm. Ntar gue jelasin lah alasan kenapa gua nggak kuliah. Nah, habis itu gua pilih pramugara dan gua tes tes perdataan, gua tuh lulus. Nah, udah mau Hmm. tes fisik itu karena dulu kan kalau zaman gua sekolah dulu kan masih COVID ya. Nah, jadi itu sering diundur, nggak tahu kabarnya gimana. Nah, gua dapat informasi terakhir kali itu biaya pendaftaran itu sampai puluhan juta. Itu gua mundur. Buat pendidikannya berarti. Iya, ikut pendidikannya puluhan juta. Itu kayak termasuk biaya pendidikan, kayak ya banyak lah asrama apa segala macam gitu. Hmm. Terus? Nah, itu alasan gua
jadi nggak lulus pramugara. Nah, bagian yang tadi kuliah itu alasan selanjutnya karena gue kan empat beradik ya. Gue empat beradik, gue yang pertama. Jadi tiga adik gue ini masih kecil-kecil. Untuk saat ini adik gue yang paling kecil itu umur 6 tahun. Nah, itu Terus salah satu alasan gue nggak mau kuliah ya karena itu gue pengen bantu perekonomian keluarga gue aja. sorry, gue potong nih. Hmm. Kalau boleh tahu orang tua lu ada apa? Kerja atau bisnis atau apa? Oh, kalau orang tua gue ya kalau papa gue itu masih swasta ya karyawan di sebuah perusahaan. Eh, Nah, kalau ibu gue tuh tadi sebenarnya ibu lu? bukan sih lebih ke ya gue bongkar aja lah dia bawa mobil sawit yuk dari ngangkut buah sawit kan dari Serius ibu lu tuh? gue bukan orang tua papa gue. Oh bapak. Nah, Terus, kalau ibu gua itu lebih ke ART lah karena bantu-bantu. hmm, ya bagus sih keputusan lu kalau menurut gua ya. Iya sih. Terus ini kan lu kan udah berapa lama lu dari kerja awal sampai sekarang tuh? Sampai sekarang megang sebuah toko itu berapa lama tuh? Itu gua ngabisin sekitar 3 tahun ya karena kan ini tahun 2024 ya. Gua masuk gua benar-benar pertama kali kerja itu 2020 kan ya? 2021 2020 2021 gitu lah. Nah, lu nggak ada keinginan buat eh, kuliah gitu? Maksudnya ngumpulin duit terus kuliah gitu? Iya. Kayaknya sih nggak ada ya. Soalnya gua lebih ke memperdalam pekerjaan gua aja sih. Nah, itu Pal. Memang kalau udah orang udah pegang uang itu biasanya kalau untuk nerusin pendidikan itu agak agak gimana males ya. Iya. Ya memang kalau kalau nggak sesuai sama kebutuhan juga buat apa juga sih Pal. Iya, betul Kecuali lu juga. mau nambah nambah ilmu kan, nah itu beda lagi Hmm. ceritanya sih. Nah, nah sedikit juga gua tambahin, ini sebagai gambaran buat yang nonton aja ya. Beberapa teman gua itu rata-rata nyesel karena kuliah bukan karena keinginan dia dan kuliah juga bukan karena apa yang dia mau. Gitu. Kebanyakan teman-teman gua itu dia kuliah itu ngikutin orang tuanya dan ujung-ujungnya ya nyesel sendiri gitu. Dan gua nggak mau terjadi itu sih pada yang lain-lain gitu. Kalau di tempat lu sono itu emang dari lu ambil dari angkatan angkatan seangkatan lu aja ya. Hmm? Memang dari teman-teman lu itu lebih banyak yang kerja atau kuliah sih Pak sebenarnya? Dari Atau angka sekolah kedinasan atau jadi kayak TNI, Polri atau dan sebagainya kayak oh gitu. iya, kalau dari angkatan gue ya tahun 2019 2020 tuh kan kami tamat itu pas benar-benar covid ya, jadi dulu kami wisuda itu nggak jadi wisuda karena covid. Oh, karena COVID itu ya. Nah, kalau rata-rata teman gue sih campur ya om, jadi nggak benar-benar semuanya kebanyakan ini gitu, tapi kalau bisa dibilang sih kebanyakan itu kuliah. Ada juga teman gue yang daftar TNI lulus, daftar Polri lulus, ada juga yang udah nikah, ada juga yang udah punya anak banyak-banyak macam. Jadi gue nggak itu nggak heran sih sebenarnya. Terus berarti lu kenal gua itu dulu itu masih sekolah. 2000 kita main Nggak, COVID ya. Oh, udah nggak, lulus kan ya? Udah udah lulus kan ya? lulus. Hmm, Berarti masih baru-barunya lu sales itu. ya bener, baru-baru saya itu. Udah Lu itu tinggal di mana sih? Di udah Kalimantan mana sih, Pak? Kalimantan Barat gua. Mananya? Tepatnya. Pontianak. Ya Pontianak luas, Bro. Maksudnya lu pengen nanya alamatnya secara terperinci gitu?
Iya, biar lu di ini disamperin. Gua gua ke rumah tinggal gua itu di Jalan Aji Cipto, Pontianak Tenggara. Nah, Halo, kalau Pal. Pontianak Putus lu. Tenggara gua tinggal. Nah, kalau tempat kerja gua dulu itu di Pontianak Utara tuh di jalan namanya tuh Jalan Sungai Jawi kalau yang tahu. Halo, Pal. Halo, halo. Ah, sorry, sorry. Ini keputus gua apa lu sih? Kayaknya lu lah. Pal. Hmm. Terus lu ke depannya ini ada, kan lu baru megang ini nih, Hmm. megang dikasih kepercayaan. Siapa sih saudara lu ya? Keluarga lah bisa dibilang kan. Nah, emang bergerak di bidang apa sih Pal ini tokonya? Jadi gini, itu tuh bergerak di bidang toko swalayan modern. Ya kan kalau orang-orang awam tuh kan yang tahunya kan Alfamedia, Alfamart, Indomaret, kan yang orang tahu. Heeh. Nah, yang gua ini dia tuh jatuhnya anakannya Indomaret. Namanya itu bukan Tapi tetap namanya pakai itu benderanya Indomaret itu bukan, bukan atau dia bikin nama sendiri udah? ya bikin nama sendiri dia. Dia masih Nama. di bawah arahan Indogrosir. Cuman dia lebih ke Hmm. saudaraannya si Indomaret gitu. Nah, Berarti dia nama barang-barangnya impornya dari situ. ya barang-barangnya dari Indogrosir. Hmm. Apa tantangan Mal? Beberapa hari ini lu megang. Tantangannya sih banyak ya. Karena gua ya terutama baru ya. Kan basicnya gua kan sebelumnya tuh dipimpin. Nah, sekarang tuh gua yang mimpin gitu. Jadi banyak banyak hal yang harus gua pelajari, banyak hal yang pengen gua kulik-kulik yang harus bikin gue itu konsisten sama dan ada perkembangan yang signifikan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu. Dan kalau bisa dijabarin satu-satu tuh mungkin yang pertama tuh nyatuin antara tiga atau empat anak buah gitu kan, tiga atau empat tuh pemikiran yang berbeda tapi satu tujuan. Itu yang agak susah menurut gua. Karena eh, di umur-umuran gua sekarang kan mereka tuh kan umur-umuran gua ya. Ada yang setara sama gua, ada yang di bawah gua. Nah, umur-umur segitu tuh menurut gua yang gua rasain juga itu tuh masih mengandalin egonya masing-masing. Jadi Hmm. misalnya gua perintahin ini dia tuh kayak masih asik sama satu sama lain. Kerjanya tuh masih mut-mutan. Ya biasalah menurut gua kayak kalau ada masalah mungkin dia di masalah hmm, asmaranya dia, masalah keluarga tuh kadang masih terbawa emosi sampai ke kerjaan gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya sih menurut gua ya basic lah karena gua masih baru juga dan itu mungkin bisa gua untuk kedepannya mungkin bisa gua atasi. Nah, yang paling utama tuh mungkin nyatuin empat empat pikiran yang berbeda jadi satu tujuan tuh agak sulit menurut gua. Nah, anak-anak buah lu ini orang yang fresh graduate apa orang sudah pernah kerja di tempat sebelumnya gitu Mal? Oh, nah jadi gini, itu kan dia swalayan modern atau bisa kita panggil panggil aja kayak Indomaret, Alfamart gitu. Itu kan sebenarnya di bawah naungan suatu ponpes, pondok pesantren. Nah, jadi Oke. target target pasar mereka itu sebenarnya santriwan sama santriwati. Tapi mereka juga kerjasama sama Indogosir. Nah, jadi supplier barang itu Hmm. dari Indogosir dan target pasarnya itu masih santriwan sama santriwati. Dan kami juga itu buka buat umum juga sebenarnya. Itu kayak sorry, gue sebut Hmm. merek ya. NU Mart kayak gitu bukan sih? Nah, kayak gitulah bisa dibilang. Berarti tempat tempat lu toko itu di sekitar area pesantren memang. Malahan di bukan di sekitar lagi, di area pesantren, di tepi jalannya di pesantren. Di
Satu lingkungan berarti ya? Iya, satu lingkungan. Masih punya yang punya pesantren tuh. Iya, masih masih di bawah naungan yang pesantren. Dan ownernya itu juga leb- sebenarnya ownernya bukan atas nama pesantren, tapi ownernya itu atas nama ketua pesantren di situ. Nah, gimana ceritanya lu bisa ditarik di situ? Nah, gini. Jadi kebetulan ketua pesantren di situ kan saudaranya kakek. Sebentar, bentar. Ketuanya, Ketuanya pesantren itu saudaranya kakek gua. eh, yang punya pesantren sama ketuanya beda ya? Apa yang sekarang jadi penanggung jawab gitu? Iya, jadi penanggung jawab lebih tepatnya. Karena gini Om, Ah, terus? kayak gini, lu bangun sebuah perusahaan atas nama lu, kan? Mm, Nah, kemungkinan lu nanti ndak misalnya udah wafat kan ada orang yang ngelanjutinnya. Nah, kayak iya gitu betul. contohnya. Nah, itu ketuanya. Nah, Hmm, kebetulan ketuanya itu saudaranya kakek gua. hmm. Nah, kebetulan dia tuh deket juga sama gua. Maksudnya di antara cucu-cucu yang lain tuh gua salah satu cucu yang paling deket lah sama dia. Gitu. Nah, habis itu ketika dia ada rencana pengen buka supermarket itu, atau minimarket itu, dia tuh emang udah ngerekrut gua. Lu Pas udah gua masih, dikasih tahu berarti iya, waktu pas gua perencanaan mau buka itu. iya, malahan pas gua masih kerja, gua tuh udah direkrut sama dia. Gimana? Maksudnya dia masih nawarin. Dia sih sebenarnya jatuhnya nggak maksa gua. Cuman dia nawarin ke gua. Dan gua Terus? kebetulan waktu itu srek kan sama itunya. Menurut gua di tempat kerjaan gua sebelumnya juga itu menurut gua itu kayak posisi gua tuh stagnan aja, nggak naik gitu. Jadi kayak ngestak aja di situ. Makanya gua mikir, "Ya udah gue terima aja di sini." Tuh. Jadi yang lu maksud stagnan itu ya udah jadi segitu gak ada jenjang karirnya gitu. Nah, bisa bilang kayak gitu. Kayak nggak ada indikasi sih, nggak ada indikasi buat naik. Sebenarnya sih ada ya. Cuman eh ini sebenarnya gua nggak sebut sih tadi nama perusahaannya, tapi intinya dia tuh Hmm. lagi ada banyak masalah aja gitu karena ada beberapa karyawan tuh eh, yang Cari oknum-oknum muka. gitulah, oknum gitu ha. Jadi gua kayak sedikit males aja gua di situ. Terus apa namanya? Gua juga appreciate sih lu lu apa namanya? Berani keluar dari zona nyaman kan lu itu. Kecil soal lo. Bentar. Nah, itu. Berarti kan gua jujur appreciate. Soalnya lu udah berani keluar dari zona nyaman lo itu. Hmm. Kan di yang baru ini kan juga nggak ada jaminan lu berhasil apa enggak kan Iya. untuk itu kan ya kan. Hmm. Apalagi lu basicnya kan juga bukan ngepalain atau ngeliderin orang-orang di bawah lu kan, men. Iya. Selama ini kan lu tadi juga bilang selama ini lu yang di leaderi dan sekarang lu berputar 180 derajat jadi seorang leader ya berarti seperti Iya. itu. Nah, pertanyaan gue gini, Pak. Trigger apa sih yang buat lu memang yakin, ah gue ini harus ini gue yakin nih bisa nih gitu. Kan lu nggak ada basic gitu. Oke. Sebenarnya ada beberapa yang bikin gua trigger ya. Yang pertama gua alasannya itu karena faktor agama. Nah, karena kebetulan di minimarket ini tuh satu satu area sama anak-anak pesantren, jadi gua tuh lebih tenang beribadah. Bisa juga gua itu sambil belajar memperdalam ilmu agama gua. Dan hal ini nggak gua dapat dari kerjaan sebelumnya. Walaupun di kerjaan sebelumnya itu ya nggak ada juga sih mereka buat nahan-nahan gua buat ibadah, tapi setidaknya
di sini tuh gue dapat lebih gitu. Itu untuk alasan pertama. Alasan kedua, nah ini berhubungan dengan angan-angan gue di masa yang akan datang. Karena gue dari dulu itu emang bener-bener eh pengen buka usaha juga. Karena prinsip gue nggak mau kerja gue nggak mau kerja sampai hari tua gue. Dan gue juga kalau orang-orang yang dekat sama gue ya, dia tuh tahu karena kalau gue tuh benar-benar pengen buka usaha dan terutama minimarket itu. Kebetulan waktu itu si kakek gue ini ngajak gue join di sini, kesempatan emas buat gue. Karena menurut gue kayak gini, lu kalau mau buka usaha, setidaknya lu harus memperdalam basicnya itu. Contohnya analoginya kayak gini deh. Lu mau buka perusahaan elektronik HP lah contohnya. Tapi lu gaptek, kan aneh. Setidaknya kalau lu pengen buka usaha, lu harus master lah bisa dibilang. At least lu paham betul lah soal itu. Jadi ini kesempatan emas buat gua. Nah, kebetulan juga waktu itu pas gua ini sedikit cerita juga, pas waktu itu gua direkrut, itu totalnya ada 4 orang. Dan itu gua posisinya belum langsung jadi kepala toko, enggak. Dari empat-empatnya ini, gua harus bersaing. Dari empatnya ini siapa yang menonjol dari satu yang sama lain. Nah, di situ gua berambisius banget, gua harus bisa lebih dari yang lain-lain kayak gitu. Dan alhamdulillah gue kepilih jadi kepala toko dan gue bersyukur banget soal itu karena apa yang gue inginkan itu tercapai itu. Nah itu Nah, untuk alasan untuk jawabannya itu yang kayak trigger. Nah itu dua alasan yang tadi untuk alasan utama dari gue. tapi sebenarnya lu kan ada privilege sebagai masih ini kan, Pak. Apa namanya? Masih ada kedekatan batin kan dengan yang punya kan. Mm-mm. Emang waktu itu persaingannya seperti apa, Pak? Nah Role gini, modelnya. persaingannya itu lebih ke siapa yang kinerjanya lebih bagus ya. Jadi gini, selain kami dinilai kinerjanya yang paling bagus, paling kerja keras, dan paling produktif, kami juga dihadirkan beberapa ujian juga. Sebentar, Siap, sebentar gue potong ya. ya. Berarti kalian misalkan 4 orang itu masuk ke situ kan perusahaan baru. Berarti kalian awalnya suruh kerja dulu gitu, nggak ada mana yang kepala itu kayak gitu. Nah, betul. Nggak ada ya, maksudnya sama rata di empat-empatnya dulu. Berapa lama Pak itu prosesnya itu kayak gitu? Itu ngetek sampai intinya kepilihnya gue sebagai kepala toko itu dari tanggal 5 sampai tanggal 20 an lah. Itu ngetek sampai sekira mungkin setengah bulan ya, 15 hari sampai sampai 20 hari gitu. Karena keinginan keinginan pemimpin ownernya di situ itu dia pengen pas udah GO atau pas udah berjalan itu harus ada pemimpinnya di situ. Jadi Betul sih, yang betul. sebagai pemimpin itu yang bakal laporan setiap hari, ngontrol barang masuk atau keluarnya barang kayak gitu. Yang mengkoordinasi anggota itu sih. Jadi tugas lu sekarang itu sebatas apa Pak? Harus Eh planning masterpiece-nya buat gimana ini toko jalan, pembukuan mm, itu lu semua sekarang. iya, untuk semuanya gua saat ini masih megang semua. Jatuhnya itu kayak eh yang pertama tuh yang pasti mengkoordinir gimana jalannya penjualan itu biar lebih optimal. Nah, terus gimana gua cara bikin minimarket ini menonjol dari yang lain-lainnya termasuk regional di situ. Nah, setelah itu juga gua pengen juga dapat inovasi dan inovasi ini gua harap dengan inovasi yang apa yang gue dapatkan ntar dapat menaikkan perkembangan pesat terhadap
minimarket tersebut. Job desk-nya ya nggak gitu gitulah. Target lu ke depan apa sih? Misalkan setahun ke depan lah, target lu Setahun yang apa ke depan di situ? Jangka pendek. untuk improve atau terhadap kerjaan gua. Ya terhadap kan pasti kan lu kan sekarang kan jadi penanggung jawab lah istilahnya di sini. Bisa Iya. gua bilang manajer atau supervisor di toko itu. Nah, pasti kan lu punya ingin yang lu capai biar toko lu ini eh, jalan terus gitu loh, Bang. Kan ibaratnya toko baru nih. Nah, Kan nggak semudah toko-toko lama yang udah jalan kayak ya yang lu sebut tadi kayak Indomaret, Alfamaret iya. gitu. Persaingannya pasti ada kan sekitar-sekitar situ. Nah, iya. Nah, target lu ke setahun ke depan lah. Kira-kira apa sih buat sebagai manajer itu apa gitu? Oh, jadi sebenarnya target gua itu eh gua pengen toko gua itu unik. Maksudnya unik tuh lebih ke lebih dari toko-toko yang lain lah. Karena target gua itu ya gua nggak mungkin kan target gua gua pengen toko gua terbesar di Pontianak enggak juga. Yang pasti target gua untuk waktu yang dekat ini gua pengen toko gua itu lebih dari toko-toko yang lainnya di sekitaran gua. Nah, yang dimaksud lebih itu gimana tuh? Nah, lebih itu termasuk ya itu kalau omset tuh kan lebih itu disampingkan dulu. Karena omset kan bisa terjadi tuh. Yang lebih maksud gua tuh lebih lebih bagus ya secara statistik, secara pelayanan, secara omset, gue pengen toko gua tuh lebih dari toko-toko yang lainnya. Gue pengen toko gua itu pembeda, unik lah. Jadi seakan-akan toko gua ini dikenang sama masyarakat sekitar, juga dikenal baik sama orang-orang sekitar. Hmm, Karena beberapa toko-toko kayak Alfamart, Indomaret itu kan mungkin basicnya kadang orang kayak gini ya. Kalau orang udah masuk Indomaret atau Alfamart, oh gue tahu nih, pasti SOP-nya kayak gini, pasti kinerjanya kayak gini. Nah, gue pengen toko gue itu yang bagusnya dari Alfamart sama Indomaret itu tetap dijalankan, dan gue pengen nambahin beberapa yang hal-hal unik atau hal yang bagus terhadap customer supaya toko gue itu lebih bagus dari toko-toko yang lain. Kayak gitu. Itu sih harapan gue untuk kedepannya. Nah, sekarang gua kan udah ngulik nih. Gua Hmm. pengen tahu sebenarnya lu basic dari keluarga lu itu kan dengan pekerjaan seperti itu, lu ada pernah sekolah basic pesantren gitu. Oh enggak. Berarti lu ini konvensional. Iya, Maksudnya SD negeri, S atau swasta, negeri. sampai Iya, SMA negeri. gitu. Dan negeri semua. Dulu gue pernah diajak diajak masuk pesantren sama yang kakek goyang ini kan. Cuman Hmm. karena orang tua gua nggak mau, nggak tahu lah alasannya apa. Ya udah, gua nggak jadi di situ. Di daerah lu tuh orang-orangnya itu kebanyakan itu pekerjaannya apa, Pak? Mata pencariannya. Kalau Desa-desa lu itulah di desa lu. kalau desa gue lebih banyak petani sama nelayan ya, karena Petani eh, petani sawit apa petani apa? petani padi, beras padi lah. Oh, padi. Hmm. Tapi di tempat lu itu banyak kebun sawit gak sih, Pak? Daerah Pontianaknya itu? Kalau Pontianak sih nggak ada sih om. Nggak Karena ada. ini karena ini pure pure benar-benar kota. Kalaupun banyak hutan-hutanan tuh kayak lebih ke buah-buahan sih kayak durian. Tapi ya nggak di kotanya, di daerah pesisir kota-kota gitu mungkin. Durian, langsat, rambutan kayak gitu. Nggak ada sih sawit. Kalau sawit ya mungkin beda kota ya. Satu Kalimantan, tapi beda kota.
lu selama selama lu dari kecil sampai sekarang tuh hal tersulit apa sih paling yang pernah lu lewati gitu? Hmm, Yang lu rasain, wah ini tantangan apa ujian yang paling sulit untuk lu lewatin gitu. hmm. Pernah nggak lu ngalami kayak gitu? Pernah sih, dan kayaknya menurut gua setiap orang tuh pasti pernah kayak gitu. Nah, tapi Heeh. untuk beberapa ini untuk salah satu, gue pengen sharing aja untuk salah satu momen paling paling itulah paling gue ingat perjuangan ibu gue si jatuhnya. Karena dulu jatuhnya gini, gue kan dulu tiga beradik ya, dan gue yang paling tua. Dan lu asalkan lu tahu aja om, dulu itu gua pas SMA jajan itu udah bersyukur banget. Sampai segitunya, Pak. Iya, sampai segitunya. Jajan itu udah paling bersyukur banget. Gua jajan itu pas papa gua pulang aja dari itu. Dari misalnya dari kerja. Dia kan sebulan sekali ya. Nah, sebulan sekali dalam sebulan itu gua cuman ambillah papa gua pulang 2 atau 3 hari. Ya udah dalam sebulan itu mungkin 2 sampai 3 hari selanjutnya aja gua jajan. Habis itu nggak lagi. Jadi dulu pas gua SMA gua jajan itu udah bersyukur banget karena udah bisa jajan. Seterusnya udah nggak, dan itu terjadi sampai ke 1 SMA, 2 SMA sampai 3 SMA. Dan gue pernah juga dapat kejadian, pernah dapat momen di mana orang tua gue, terutama ibu gue itu sampai eh, kerja banting tulang gitu. Kayak 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 orang pada kerja, orang kerja pada umumnya, bantu orang sana sini tuh kayak perginya pagi pulangnya malam gitu. Bahkan gue yang sekolah perginya pagi pulangnya sore itu nungguin dia pulang malam-malam buat cari uang tambahan gue sekolah. Itu yang benar-benar gue nyesek banget di situ gitu. Dan Lu itu jadi yang kayak sekarang tuh gue juga ngalami sih Pal kayak gitu Pal. Maksudnya yang mungkin orang tua gue dulu rasain sekarang tuh gua rasain karena gue sekarang kan sebagai kepala keluarga ya. Apalagi gue punya anak sekolah. Ya gue ngerasain Pal itu. Betapa kalau gue bilang orang tua lu hebat sih. Bis, walaupun dalam keadaan susah lu bisa sampai lulus SMA lu. iya. Gila. Ya makanya gue setiap apa yang gue jalanin, setiap apa yang gue usahain tuh gue selalu ingat mereka sih. Ya harus Kayak Pal. karena gimana ya, gue nggak tega aja sih sebenarnya. Beberapa misalnya kadang ada gue di saat gue titik malesnya gue buat berusaha atau kerja tuh gue selalu ingat-ingat mereka. Kalau orang tua gue gini gue nggak mungkin sampai kayak gini gitu. Ibaratnya kalau gue orang tua gue malas seperti apa yang bakal gue lakuin, misalnya kalau gue keinget itu kan, ya kalau mereka malas gue nggak bakal sampai di titik ini. Benar itu benar. Ya, Ntar lu bakal ngerasain juga kok Pak. Kalau lu mungkin suatu saat berkeluarga, iya, apa membangun ekonomi itu susah banget Pak. Benar. Ada aja. iya sih. Dan ya gue siap nggak siap harus siap sama keadaan kayak gitu. Nah, adik lu tuh sekarang yang nomor 2 nomor 3, Ya, maksudnya sekolahnya. ya masih sekolah, maksudnya sekolah di mana, kelas Oh, berapa gitu. gua kan beradik. Gue yang pertama. Jadi adik pertama gua itu masih kelas 6 SD. Sekolahnya itu sekolah negeri, daerah-daerah dekat rumah gua juga. Dan adik kedua gua ini itu sekolahnya tuh di bagian, kalau di sini tuh namanya Islamiyah, kelas 3 SD. Nah, Terus, yang terakhir tuh masih PAUD, masih TK lah. nah mereka kalau sekolah gitu gimana kalau orang tua lu pada kerja? Oh, iya. Nah, Berangkat kan sendiri gitu. kalau di rumah itu kan ya udah, kalau di rumah itu
jam-jam pagi tuh rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Rumah itu kosong. Pas paling pas ibu gua pulang kerja, nah itu baru ada dia jemput adik gua yang SD, baru pulang ke rumah kayak gitu. Hmm. Terus lu sekarang lu kan sebagai kakak nih pasti kan sering ngasih. Lu, Hmm. lu sama adik lu akrab gak sih? Sebelum gue Ada tanyain. ada yang beberapa akrab, ada yang beberapa enggak ya. Karena gua Gak maksudnya tiap hari ngobrol-ngobrol sharing sih enggak. Sharing enggak. sering nggak? Sharing Karena enggak. lu pulangnya malam terus ya. Iya, sharing sih enggak. Tapi kami itu lebih kayak gimana ya? Lebih sering bercanda sih, nggak sharing-sharingan gitu. Hmm. Bercanda antara saudara tuh sering lah, karena gua juga pribadinya itu kakak yang jahil ya. Gua tuh sering gangguin mereka-mereka gitu. Karena nggak tahu gua. Intinya mereka kalau belum nangis gua nggak berhenti. Dan itu menurut gua dan itu Hiburan lu ya itu ya, hiburan ya. hiburan gua. Dan itu menurut gua eh cara gua sayang sama mereka aja sih. Iya iya iya, bagus sih Pak kayak gitu. Tapi lu nggak pernah nih ngobrol sama mereka, nih nanti lu harus sekolah yang pinter kek, Oh, biar itu ini sih gini pernah ngarahin nggak? Ngarahin pernah mereka nggak ngarahin. gitu? Ya, gue sebagai gue sebagai kakak atau anak yang pertama, gue untuk yang lain-lainnya juga ya, untuk orang-orang yang nonton apa segala macam, sebagai kakak pertama, lu harus sebagai pemimpin juga dari adik-adik lu. Karena menurut gue, kalau lu nggak bisa mimpin adik lu bakal kesusahan mimpin keluarga lu. Misalnya lu bakal punya keluarga lah, apalagi cowok, cowok lu harus bisa, ya harus bedain antara hak dan batil, harus bisa bedain yang benar dan salah, harus bisa ngambil keputusan adil seadil-adilnya. Kayak lu kalau mau beliin adik lu satu, lu harus beliin adik lu yang lainnya juga, karena biar Nah tidak bener tuh, ada bener, kecemburuan antara satu yang sama lain bener. gitu. Kadang sama pun belum tentu adil kan? Iya. Nah bagus sih bagus dulu. Hmm. Dan itu menurut gua skill yang harus beberapa orang harus atau wajib dimiliki lah menurut gua. Nah Pak, gue mau Jadi tanya. oke bentar ya. Lanjut lanjut lanjut. Karena menurut gua jadi pemimpin itu nggak harus dalam skala besar dulu. Lu harus jadi, ya mungkin paling kecil lu pemimpin di, ya kalau kalian masih sekolah, pemimpin di ketua kelas, habis itu mungkin kalian mimpin adik-adik kan kalian, habis itu mungkin kalian pemimpin di suatu perusahaan, ntar baru kalian tuh pemimpin di suatu keluarga. Dan itu menurut gua salah satu pemimpin yang sedikit susah dari yang lain, yang mungkin yang udah berkeluarga tahu lah atau paham lah gitu. Iya sih bener. Terus gue mau nanya nih Pak, Hmm. lu kan pasti pernah ngalami kalau dari track, ya sorry nih ya gue bilang ya, Iya. kalau dari segi ekonomi kan itu kan pas pas banget kan ya dari Hmm. keluarga lu kan ya. Lu bilang tadi jajan aja cuma beberapa kali kan dalam beberapa Iya. waktu kan. Iya. Nah gue heran biasanya orang-orang seperti keadaan lu nih itu mereka larinya ke hal-hal yang kurang positif Pak. Nah gue Oh. lihat lu masih bisa sampai sekarang ini berarti kan lu masih on track tuh, Hmm. masih di jalur yang benar gitu loh ibaratnya. Iya. Alhamdulillah. Nah itu kenapa bisa gitu Pak? Apakah orang tua lu selalu ngasih ngejaga lu dengan caranya mereka seperti apa atau emang lu dikasih kelebihan buat mikir lebih lebih cepat dewasa daripada yang lain atau gimana? Oke. Untuk ngejawab hal itu, em, gue agak sedikit sharing juga ya. Sebenarnya gue pribadi itu di lingkungan yang kurang baik. Tapi gini, asalkan Om tahu, gue dulu pas Sebentar SMA, sebentar gue potong kurang baik itu gimana dengan kurang baik? Sekitar lu maksudnya itu kurang, orangnya gimana?
maksudnya teman-teman gua tuh lebih ke ngabisin waktunya tuh ke hal-hal yang nggak penting. Ah ya, ya. Hmm. Banyakan main lah ya. Nah, alhamdulillahnya gua dari SD, SMA sampai sekarang itu Om, teman-teman gua itu teman-teman yang nakal-nakalan semua. Jadi gua pribadi tuh nggak teman gue itu kayak nggak baik-baik semua gitu. Kan kadang ada orang tuh dia kalau berteman tuh kan ada milih-milih ya. Kalau gue pribadi tuh sebenarnya nggak terlalu milih-milih. Gue teman yang baik ada, baik banget ada, yang nakal-nakal banget ada kayak gitu. Tapi Nah, yang lu bagus, gimana bisa milain kayak gitu? nah yang bagusnya dari gue itu, gue tuh kalau hal itu buruk gue nggak ngikutin. Bahkan suatu, Berarti lu berarti lu nah, lebih cepat dewasa daripada yang lain. iya bisa dibilang kayak gitu. Mungkin karena beberapa masalah dalam hidup gua yang menjadikan gua itu lebih dewasa dari yang lain ya. Gua tuh lebih lebih teoritis, pemikiran gua tuh lebih panjang nih kalau gua ngelakuin ini dampaknya gimana sih ke depannya kayak gitu. Makanya hal-hal buruk yang sering mungkin mampir di hidup gua tolak. Even bahkan kawan teman-teman gua itu yang kayak melakukan mungkin udah melanggar hak hukumnya, gue tuh masih nggak ngelakuin. Bahkan even mereka merokok, gue nggak merokok. Bagus sih kayak gitu, Bang. Hmm, Lu ngerokok nggak? nggak. Nah, bagus bagus. Sama, gue juga kagak. Susah juga sih kalau kalau kayak gitu, Bang. Lu gimana ya, Bang ya ngomongnya ya? Karena gue juga ngalamin apa yang lu alamin sebenarnya. Jadi gue nggak gitu heran-heran banget sih. Cuma memang beberapa orang yang seperti lu nggak banyak. Karena setahu gue orang yang ibaratnya itu kan seperti hampir broken home kan ibaratnya kalau seperti itu kan orang tua sibuk kerja 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 gitu kan dan lu tadi bilang juga kadang lu yang nungguin orang tua lu pulang kan. Ya, ya. Nah jadi kan waktu lu sama orang tua lu sebenarnya kan nggak banyak juga kan. Iya sih. Gue salut sih kalau kayak gitu, benar salut karena nggak mudah untuk melewati sekitar 18 tahun 19 tahun sebelum kita memang benar-benar bisa berdiri Hmm, kerja lah istilahnya. Itu pun kita juga belum benar-benar siap berdiri sendiri kan. iya, itu sih. Gue salut sama lu sih. Nah, lu seperti kayak Akmal kayak gitu itu teman apa sebenarnya? Nah, kalau Akmal tuh lebih jatuhnya dia teman satu gang gua sih. Oh, satu gang satu desa. Ya, Akmal tuh kan kebetulan anak Pak RT ya. Oh iya ya. Sampai Nah, sekarang nih. sampai sekarang masih. Oh, oke oke terus. Nah, dulu ini fair-fairan aja. Dulu pas gua benar-benar ke Pontianak, gua gak kenal tuh sama Akmal. Maksudnya circle-circle gua itu sebenarnya terbagi jadi dua. Gua kayak di satu gang itu, circle itu terbagi jadi dua. Circle-nya Akmal itu circle yang ngegame, tapi mereka tuh lebih baik-baik, lebih maksudnya lebih baik-baik tuh nggak keluar malam, nggak ngumpul-ngumpul nggak jelas. Tuh, kalau circle-nya Akmal dulu pas pertama gua pindah ke Pontianak ya. Hmm. Nah, kalau gua malahan Emang gua sebelumnya lu di mana? gua Sorry. sebelumnya di Singkawang, di salah satu kota di Kalimantan Barat juga. Ya, lu yang di tempat lu sekarang ini lu Pontianak. ini udah maksudnya rumah lu sendiri atau kontrak atau gimana? Atau kan? Oke. Jadi ceritanya gini, setelah orang tua gua nikah, gua itu mereka berdua itu punya rumah di orang tua sebelah papa gua. Itu di Singkawang. Hmm, terus? Nah, mereka bangun rumah, gua lahir di situ. Dan kebetulan nenek, pokoknya orang tua kakek nenek gua itu sebelah ibu gua itu kan asli Pontianak.
Jadi gua kalau ke Pontianak itu cuman ibarat kata liburan doang. Nah, gua Terus lahir di sana sampai gua tamat SMA baru gua pindah di sini dan orang tua gua juga pindah juga semuanya di sini. Dulu tuh pas di oh kampung gitu gua yang ceritanya. di Singkawang itu, di Singkawang itu gua ngontrak. Jadi nggak ada rumah punya rumah secara pribadi lah dulu di situ. Akhirnya gue pindah ke Pontianak karena nenek sama kakek gue itu udah meninggal. Rumah di sini tuh nggak ada yang jagain, nggak ada yang nempatin lah. Nah, ibu gue yang pindah di sini. Jadi gitu ceritanya. Oke oke. Nah, Mas ya sampai sekarang lu masih masih main sama Akmal? sampai Dia kan sekarang sibuk masih. kuliah tuh sekarang. Nah, walaupun sibuk kuliah dia, sibuk kuliah dia. Sama kayak Indra, Dimas itu kan dari polisi ya. Dia sibuk sibuk satu sama lain. Bentar bentar. Eh, i- si Indra jadi polisi juga. Enggak, si Indra sama Akmal kuliah. Tapi kalau si Dimas sudah jadi polisi ya. Kuliah Dimas kan? Hmm. Masih main game apa sih kalian sekarang? Lebih ke Mobile Legends sih. Dan itu pun jarang. Kayak mungkin tuh Biar gak berat ya apa ya. ya karena mungkin dalam seminggu tuh satu kali dua kali lah kan setiap setiap mungkin hari libur kami tuh kayak nyempetin ngumpul bareng lagi kayak sebelum-sebelumnya ke kafe sharing-sharing hal ini hal itu kayak gitu. Harusnya seperti itu sih. Iya. Kemarin juga gue sempat kontak dia si Akmal, cuma katanya dia lagi sakit ya udah gue gak terusin. Hmm. Untuk beberapa Ah, ini hari ini juga sih gue gak ada lihat si Akmal sih. Karena gue juga kerja, gue kerja di kuliah. nah, iya bener sih. Terus ini, lu nggak ada cewek nih sekarang? Untuk saat ini belum sih. Siapa tahu kan ada rencana buat kawin. Lu umur berapa sih, Pak? Hah? 20 berapa? 21 gua. Lu sekarang oh, masih muda banget tuh. Ya. Gua izin minum ya. Ngomong monggo. 21 masih muda lah paling itu. Gua kelahiran Tapi deket kelahiran deket ada, Pal? Gak ada yang deketin lo. Bapak deketin manajer lu. deketin sih maksudnya banyak ya. Bukan gua bukan gua itu apa sombong apa gimana. Malahan sebelum gua posisi kayak gini gua udah sering deketin juga. Nah, nggak ada itu rencana buat satu gitu, buat semangat Oh, semangat kerja gitu, enggak sih. atau buat Gua ngabisin gaji lu gitu. enggak sih gua eh, lebih ke improve diri ya karena gua sibuk juga setiap hari om nggak ada waktu sebenarnya mau kayak gitu-gituan. Nah, Gue kan orangnya ini nggak sih Pal, apa namanya, untuk masalah asmara kayak gitu nggak terlalu lu pikirin berarti ya, gak terlalu jalan aja pikiran. pokoknya. Ya jalan aja. Kayak kadang gimana ya? Kadang ada orang yang deketin gue cuek aja. Lu cowoknya kayak gimana emang, nggak lu bales WA-nya gitu atau lu bales cuma iye gitu, oke Ya, gitu. ya gua berusaha supaya enggak ngacuin orang, tapi gua berusaha juga buat enggak terlalu dekat gitu, kompres sama orang tersebut. Jadi gua juga tetap tetap sopan sama orang tersebut. Di lain juga gua juga nggak mau ngasih takutnya ngasih harapan apa gimana segala macam. Buat berkelanjutan kayak gitu. Oke. Nah, gua kan udah tahu nih beberapa dari kehidupan lu, dari cerita lu tadi, karir lu. Nah, gue mau tanya tentang yang lagi rame nih, Pak. Iya. Pandangan politik lu gimana nih Aduh, tahun ini? Di sana rame apa nih?
eh gua sebenarnya pribadi nggak terlalu gimana-gimana ya soal politik ya. Tapi untuk Lu ngikutin gak sih tapi? Ngikutin gak sih? eh karena ini wajib, ya gue tetap ngikutin. Tapi gue nggak kayak orang-orang ya yang berkoar-koar, eh, kayak seakan-akan mereka itu paham bener, paham banget soal politik gitu. Jadi eh, Lu kan udah ada calon nih berarti. Udah ada calon udah sebenarnya. udah ada calon pilihan, gue ada untuk sejauh ini ya. Udah ada kan. Lu Nah, debat capres kemarin ngikutin. eh, debat Japres gue ngikutin, tapi pas mereka live itu kan jatuhnya jam-jam kerja ya. Jadi gue nggak nonton secara live. Gue nonton real live-nya aja kayak Oh ya, live. ya tapi kan ngikutin itu, tetap Ya ngikutin. ngikutin. Karena menurut gua pilihan gua ya gua harus yakinkan juga. Masa iya gua milih suatu pemimpin tapi gua nggak tahu visi misinya gitu. Tapi bagus loh Pak, maksudnya gini. eh, Kan kebanyakan anak, lu kan tergolong Gen Z kan, Pak. Dari 21 Gen Z. Gen Gen Z itu tipe-tipenya kan semangat juga, semangat eh, apa yang ada di pikiran dia dia keluarkan kan gitu kan. iya, Itu kan spesialis Gen Z kayak gitu kan. iya, Tapi dari cerita yang lu ceritain kita ngobrol dari tadi itu lu gak ada tanda-tanda Gen Z. Gen Z itu kan gampang bapuk gitu kan ya. iya, iya. Dikit-dikit ganti Nah, kerjaan gitu. Tapi hmm, gue salutnya di lu itu walaupun lu ya gue bilang lu dewasa sebelum waktunya harusnya gitu. iya, Ya memang karena keadaan yang mengubah lu gitu. iya sih sebenarnya kayak gitu. Ya sebenarnya keadaan juga yang mengubah gua, dan keadaan pribadi gua juga yang pengen improve secara pribadi Ya gitu. harus harus lu improve sih sebenarnya nggak cukup buat Eh, di situ doang karena nanti banyak kok yang bisa diimprove dari seorang kepala toko itu banyak. dan gua juga menekankan, ya maksud gua ngomong kayak gitu gini, lu kalau mau dewasa bukan berarti lu harus punya banyak masalah kayak gua atau bahkan lebih banyak masalah dari gua gitu. Jadi alasan lu dewasa tuh bukan karena banyak masalah, karena keadaan secara pribadi lu, bukan karena masalah. Jadi berat kata, masa iya lu mau dewasa nunggu masalah dulu datang gitu? Ya enggak kan? Karena dewasa menurut Nah, gua itu penting. salah satu indikator sih Pak kalau kalau menurut gua cara satu indikator. Nggak semua orang bisa kayak gitu soalnya. Iya, beberapa orang tuh prinsipnya atau mindsetnya tuh beda-beda kan. Benar, benar. Jadi di sono itu nggak ada rame-rame. Biasanya kalau kalau di sini Pak, tongkrongan-tongkrongan itu pada bahas kayak gitu. Politik Oh, kayak gitu. nah kalau di sini gue kurang paham juga ya, soalnya Apa lu jarang eh, nongkrong kali? jarang nongkrong sih ya. Tapi kalau misalnya gini, gue kalau nongkrong sama temen kami juga jarang sih ngomongin itu. Ya mungkin ada sedikit trigger kayak ngomongin ini paslon itu. Tapi nggak sampai benar-benar full sampai itu mendalamin banget enggak. Mungkin kalau bapak-bapak iya ya. Tapi kalau kami sih enggak ya. Bentar Pak, gua kehilangan sinyal nih. Oke, oke. Sabar. Bentar Pak, gua kehilangan sinyal nih. Sabar. Nah, udah. Oke. Bentar, bentar. Lu kalau berangkat kerja jam berapa? Gue berangkat kerjanya ya jam 7 udah di toko. Jam 7 toko itu udah buka jam 7. Jadi jam setengah setengah 7 lah gue udah sampai di toko. Terus kalau sebenarnya jam kerja pulangnya jam berapa? Dia sebenarnya itu dibagi per 2 shift. Dari jam Ada dia, sip-sipan juga di ya situ. ada sistem juga. Dia tuh jam 7 buka toko. Oh, Jam ganti shiftnya itu sekitar jam setengah 3. Nanti setengah 3 itu nganjutin sampai jam 10.
Hmm, bentar, kalau gua kehilangan sinyal nih. Oke, oke, santai. Oh, kenapa nih? Nah, ini malah gua yang ini. Ya, lu ngikutin bola nggak sih, Bang? Gue ngikutin bola nggak terlalu sih. Gua ada apa? Em, Gimana ya? Gue soal bola nggak paham-paham banget, ya. Tapi kadang ada beberapa momen-momen atau pertandingan bola yang pengen gue tonton ya gue tonton gitu. Kadang kan kalau orang kadang kan kalau orang udah benar-benar cinta sama bola kan, pengennya tuh nonton bola secara live kan. Nah kalau gue sempat nggak sempat ya udah gitu. Kalau gue sempat nonton secara live, tapi kalau nggak ya udah gue nonton yang replaynya aja. Nggak terlalu fanatik sih, lebih dibilang lah sama itu bola. Gua kira lu orang ini suka sama bola. Nggak sih pak. Gue kalau kalau dibilang ada klub klub idola ada gitu. Tapi kalau misalnya Ah, disuruh lu di situ terima dulu Pak ini ya, apa? Yang itu. apa Gua keluar soalnya itu ya. terima gua, berarti gua keluar dulu dari live nih. Di multigas. Multi, oh ya, habis tuh Nggak usah, itu multigasnya lu klik aja. habis tuh Ada permintaan bergabung. nggak ada Ya terima. nggak ada Lu klik permintaan ada tulisan permintaan bergabung. Hah? nggak ada. Di sini ada tulisnya ubah pengaturan status Nggak ada. live sama tidak tersambung. Oh iya, Mu- sebentar. Gue hilang sendiri nih. Ini gambar gua nggak ada ya ini ya. Gambar gua kelihatan nggak sih? Nggak ada. nggak ada di sini. Putus ya? Iya, apa kreator sedang menjeda tulisannya. Sebentar. Larinya kemana dia? Nah, nih udah ya. Iya udah. Sorry. Apa santai. Lu tadi bilang kalau pengen dewasa jangan nunggu masalah. Tapi dewasalah dengan cara lo sendiri. Berdasarkan pemikiran lu gitu ya. Hmm, dengan cara lo sendiri bisa juga. Nah, setiap orang beda masalah, beda juga cara mereka menanggapi masalah tersebut. Nah, selama lu kerja nih, Pal, yang paling paling masalah paling lu anggap gede apa sih? Soal Apa? pekerjaan. Yang bikin lu paling pusing Ah, masalah kerjaan. hmm. Eh, Kalau untuk kerjaan yang sekarang tuh masih belum ada ya, karena kan baru-baru. Yang kemarin Kalau yang kemarin itu masalah yang benar-benar eh, bebani gua banget itu ketika ada oknum. oke. Itu Ngapain tuh dia? itu jatuhnya gara-gara oknum ini semua aset perusahaan, semua kinerja perusahaan tuh kayak turun
turun beberapa persen gitu jatuhnya. Nah, karena Terus, karena oknum ini juga perusahaan kami itu nggak bagi hasil bonus tahunan karena uangnya tuh di ituin sama dia, digelapin sama oknum ini. hmm, Nah, itu salah satu yang benar-benar gua nyesek banget. Karena menurut gua ada hak gua di situ. bener. Kalau nggak ada hak gua Lu, ya terserah sih sebenarnya. lu income pertama lu waktu kerja berapa? Itu Waktu itu? gua banget ingat ingat banget income gua pertama kali itu sebagai ADM marketing ya. Sebagai ADM marketing itu satu dua atau satu tiga. Untuk kelas Kalimantan kecil loh. Kecil nggak sih kalau itu? Kecil banget itu. Di bawah UMR ya? Di bawah UMR, itu setengah UMR malah. Tapi ada tunjangan nggak sih? Dulu waktu pertama. Paling uang makan aja sih ya. Oh, makan. Hmm, uang makan sama uang transportasi aja. Terus butuh berapa lama tuh buat bisa, gua nggak tanya yang sekarang ya. Ya, Kerjaan yang kemarin yang terakhir lu berapa? Kalau boleh tahu. kalau yang Sebagai terakhir akunting. di akunting itu sekitar duaan ya, Dua jutaan. 2 jutaan lah. Gaji pertama lu buat apa lu? 1,3 itu. 1,3 itu Ingat gak? gaji pertama gua. Yang pertama gua untuk pertama kalinya gua ngasih orang tua gua. Heeh. Kalau Misalnya, belanjanya itu gua paling pertama dengan gaji pertama gua belanja ya belanja beberapa alat-alat yang mendukung kinerja gua lah lebih lebih bisa dibilang kayak gitu. Kayak kalau belanja-belanja bulanan yang kayak belanja barang-barang pokok itu kan wajib ya menurut gua. Tapi menurut gua basic lah kalau gua jawabnya kayak gitu. terus ada aset ya yang sempat lu beli dari kerjaan lu sebelumnya, yang sempat lu beli? Sepeda motor. Motor dari situ tuh. Ya, karena gua dulu gini Om. Gua itu sempat nyiksa, bukan nyiksa sih ya. Gua tuh sempat nabung secara gila-gilaan sih. Menurut gua kayak gitu. Menurut gua. Nabung Karena gila-gila itu gimana? Lu banyakan puasa gitu. bisa juga bilang kayak gitu. Gua nabung, gua dulu kan kalau ADM marketing nggak selamanya 1,3 kan. Naik satu kayak 1,5, 1,6, 1,7 kayak gitu. Gua Sabar. itu asalkan lu tahu, gua dulu nabung 1 juta setiap bulan. 1 juta Satu. tiap bulan. Jadi gua sudah Lu motor, setahun sejak lu motor beli nyicil apa gimana sih? gua beli motor second. Lu motor second. Nah, nggak maksudnya itu lu beli nyicil apa lu kumpulin duit dulu baru beli gitu? Nabung, Nabung dulu baru beli. nabung selama setahun. Lumayan ya. Iya, ya Gak anggaplah gatel kalau lu sebagai gengsi udah eh, pegang uang segitu tabungan, gak gatel tuh. ya kuat-kuatin Gimana lu aja cara lah. ngatasin ngeremnya itu? Apa? Ngerem diri lu tuh gimana caranya? Versi lu. Ngerem-ngerem gua jangan banyak gengsi sih. Jangan ngikutin jangan terlalu ngikutin perkembangan zaman, jangan gengsi, jangan karena asalkan lu ya yang lu tahu lah anak-anak zaman sekarang kayak seumuran gua tuh kan gengsinya bukan main ya. Ada barang branded sekarang tuh pengennya beli, nggak peduli itu ori apa KW, intinya dapat dapat excited dari orang lain tuh itu menurut mereka suatu penghargaan yang tinggi banget. Dapat pengakuan dari orang lain gitu. Bisa dibilang tuh narsis itu gue nggak sebenarnya. Alhamdulillahnya gue nggak di situ. Nah, Makanya Pak. gue bisa. Nah, eh, gua sebenarnya dari kita ngobrol pertama ya itu tadi gua ada kepribadian yang berbeda dari lu yang mungkin teman-teman seangkatan lu tuh
jarang ada yang punya ya. Ya, Nah, gua mau nih sebagai penutup aja nih, Pak. Ini kan udah malam, besok lu kerja. ya. Sebagai penutup, beri kata-kata buat refleksi diri lu apa dari selama ini perjalanan hidup lu, apa yang pengen refleksi diri lu seperti apa yang mau lu sampaikan lah ke orang-orang yang melihat video inilah gitu, agar Oh, mereka ya ambil positifnya diri lu, negatifnya dibuang gitu. Apa yang menurut lu refleksi diri lu? ntar. Refleksi diri lu apa nih? Menurut gua, setiap orang itu punya masalah. Setiap orang itu nyelesain masalahnya beda-beda. Nah, buat 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 orang-orang yang punya masalah tuh jangan putus asa, tetap tetap sholat, tetap beribadah lah segimana mestinya. Karena pertolongan dari Yang Maha Kuasa itu benar-benar kalian nggak nyangka-nyangka bakal sorry. Eh, Pertolongan dari Yang Maha Kuasa itu benar-benar kalian nggak terduga-duga, sumpah. Dan untuk kalian yang kayak di umur-umuran sekitaran umuran gua harap kalian berpikir secara teoritis lah gimana kedepannya kalian. Kalian lihat gimana kondisi orang tua kalian, kalian harus mikirin gimana planning kalian kedepannya kayak gimana. Jangan gengsi, jangan buang-buang waktu. Perdalam ilmu apa yang kalian sukai, tetap bersyukur, tetap beribadah, tetap hormat kepada orang tua, tetap jalanin hal-hal positif lah menurut gua. Karena lebih baik kalian itu jadi 1% dari 99 lebih baik kalian tuh jadi orang baik dari sekian, misalnya 1% dari 99% orang yang tidak baik, menurut gua kayak gitu. Karena eh, dengan kalian melakukan hal positif itu, gua harap titik kemiskinan mungkin ya, mungkin titik kemiskinan di antara keluarga kalian, mudah-mudahan kalian yang sebagai pemutusnya, menurutku sih gitu. Ada lagi, Pak? eh untuk selanjutnya mungkin ya jangan terlalu ngikutin budaya-budaya yang negatif ya, kan kayak banyak yang berita-berita hoax yang terlalu mudah disebarkan di TikTok, di medsos-medsos lainnya. Menurut gua jangan terlalu diikutin. Ya kalau positif ya silakan ambil, kalau negatif ya mending menurut gua jangan ditanggapin lah. Karena ketika kalian nanggapin itu pun nggak ada untungnya juga buat kalian gitu. Yang pertama sih paling ya yang pengen gue tekanin tuh tiga hal yang harus kalian improve ya. Yang pertama itu di bagian di sektor atau segi agama, itu benar-benar nolong kalian. Gimana pun kalian yang khususnya yang muslim ya. Gua di sini bukan berarti lebih baik dari kalian, nggak. Gue juga masih umat yang biasa aja menurut gua. Tapi dengan mudah-mudahan gua ngomong gini, lebih baik kalian dengan harapan itu lebih baik dari yang kalian sekarang gitu. Kalian perdalam ilmu agama kalian, sebat-sebatin baca Al-Quran, jangan pernah tinggal sholat gitu macam. Yang kedua menurut gua mungkin buang jauh-jauh hal-hal negatif dalam hidup kalian. Karena eh, menurut gua kalau nggak sekarang kapan lagi. Kalian boleh ngelakuin atau belajar hal-hal yang berguna bagi masa depan, kinerja kalian, kerja kalian, eh eh, fisik kalian, sering-sering olahraga segala macam kayak itu. Paling yang ketiga ya udah tetap bersyukur apa yang udah yang maha kuasa diberikan untuk kalian. Jangan banyak-banyak ngeluh lah menurut gua. Ya udah, apa yang saat ini kalian dapatkan, apa yang saat ini kalian jalanin, itu yang terbaik buat kalian. Kayak gitu aja sih menurut gua. Kalau kalau mau dijabarkan secara panjang sih menurut gua terlalu panjang ya. Menurut gua pengen tekanin ya udah eh secara garis besarnya aja menurut gua gitu.
Oke, thank you ya, Pak, atas waktu lu Oke, mampir ke podcast gue nih. Terima oke, kasih, banyak siap. ilmu yang gue sendiri bisa ambil ya dari perjalanan hidup ya. Dan Alhamdulillah. sebelum gue tutup podcast ini ada satu kata yang gue garis bawahi dari lo ya. Hmm, Jadi jangan menunggu masalah jika kamu pengen jadi dewasa, tapi ubahlah pikiranmu hingga kamu jadi dewasa. ya, Dari karena podcast ya, refleksi diri 1 Februari 2024 jam setengah 1 malam kami hadir untuk Anda. Terima kasih Pal atas waktunya. Semoga kita siap. lain waktu bisa ketemu. Terima kasih Amin. atas Amin. Ya Rabbal Alamin. pengalaman-pengalaman yang lu bagi. Semoga bisa diambil hikmahnya dari teman-teman semua. Thank Ya. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.